ada suara yang menjawab, "Iya mbah, iki aku wis rampung. Aku titip anakku mbah, sampean jaga anakku." Assalamualaikum, hai, saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Di sini saya akan membagikan kisah-kisah pengalaman mistis horor saya, kisah-kisah pengalaman mistis horor. Ya, kisah-kisah saya pribadi ataupun kisah-kisah dari kalian semua. So, nanti jika kalian mau mengirim kisah-kisah horor bisa langsung ke alamat email di bawah. Dan kisah pertama kita datang dari teman saya yang bernama Fikri. Kita sebut saja demikian, Fikri namanya. Nah, Mas Fikri ini menceritakan pengalaman mistis beliau waktu beliau masih kelas 1 SMP, yaitu di tahun 2001. Bisa kebayang sekarang Mas Fikri umur berapa? Ya paling enggak udah kepala 3, udah punya anak, atau udah tua lah pokoknya ya. So, bagaimana kisahnya? Kita langsung ke Alkisah. Alkisah. Di suatu malam sehabis Isya, Fikri yang saat itu kelas 1 SMP baru pulang mengaji dari masjid. Nah, pada saat itu keadaan suasana kampung berbeda dari biasanya. Karena tidak seperti biasanya, kampung yang biasanya ramai, kampung yang biasanya banyak orang lalu lalang, banyak orang ngopi di warung, banyak orang masih berkegiatan walaupun mereka di kampung, di desa, tapi ya nggak pelosok-pelosok amat desa mereka. Nah, tapi berbeda pada saat malam hari itu. Fikri pulang mengaji sendirian, dan dilalahnya memang pada saat itu yang berangkat ngaji cuma sedikit anak aja, termasuk Fikri. Nah, pada saat Fikri pulang mengaji dari masjid, kampung itu sepi sekali, nggak seperti biasanya. Nggak ada sama sekali satu orang pun terlihat di luar rumah. Pada saat itu Fikri juga merasa ketakutan. Karena apa? Karena di siang harinya tadi ada suatu hal yang menghebohkan satu warga kampung. Nah, karena ketakutan Fikri lari selari-larinya ketakutan. Nggak ada yang ngejar, nggak ada penampakan apa-apa saat itu. Tapi Fikri merasa ketakutan dengan suasana kampung yang sangat sepi. Sampai di rumah dia ketok-ketok pintu, "Assalamualaikum," langsung masuk. Lalu ditanya sama bapaknya, "Kamu kenapa, Tole? Kok kayaknya tergesa-gesa, kok kayaknya gugup, kok kayaknya kamu ketakutan?" "Iya Pak, Fikri takut, soalnya di kampung orang-orang sepi, nggak ada orang-orang yang keluar rumah. Kampung kita sepi sekali Pak." "Mungkin karena kejadian yang tadi siang ya Pak ya, karena ada sesuatu yang aneh di pemakamannya Pak Bakri." "Oh iya, Bapak juga tahu itu. Yaudah kamu sana makan dulu," begitu kata bapaknya. Nah, kejadian apa kira-kira yang terjadi di pemakamannya Ali Bakri? Kita flashback dulu. Kita perlu tahu siapa Ali Bakri sebenarnya. Nah, Pak Bakri ternyata adalah seorang pendatang di desanya Fikri. Nah, Pak Bakri mungkin ya kurang lebih 5 tahun sudah tinggal di desanya Fikri. Nah, Pak Bakri adalah seorang pengajar, salah satu pengajar di padepokan di desanya Fikri, di padepokannya Pak Lukman tepatnya. Nah, Pak Bakri ini adalah temannya Pak Lukman sewaktu dulu mereka sama-sama belajar di padepokan. Setelah pulang dari padepokan, Pak Lukman membuka padepokan sendiri di desanya, terus diundanglah Pak Bakri untuk membantu mengajar di padepokan. Ya, padepokannya ada yang ngaji, ada yang belajar bela diri. Anak-anak di kampung sekitaran Fikri banyak yang belajar di padepokan tersebut, termasuk Fikri juga pernah ikut di padepokan tersebut. Tapi saat kejadian ini terjadi, saat inilah Fikri ini bercerita, padepokan sudah tutup karena katanya Pak Lukman dan Pak Bakri ada selisih paham seperti itu, sehingga mengakibatkan tidak kondusifnya untuk berkelanjutan padepokan. Nah, seperti itu.
Tapi walaupun Pak Bakri adalah seorang guru di Padepokan, ada beberapa keanehan dari sifat Pak Bakri yang menyebabkan orang-orang di kampung juga banyak yang menyimpan tanda tanya kepada Pak Bakri. Nah, kenapa? Karena banyak warga kampung yang mengenal Pak Bakri. Ya sebenarnya sebenarnya Pak Bakri juga seperti warga yang lainnya. Pak Bakri juga aktif bersosialisasi dengan warga yang lain. Pak Bakri juga suka ngopi di warung, ya seperti layaknya warga kampung lainnya lah. Cuma yang jadi tanda tanya adalah sebagai guru Padepokan yang di sana adalah mengajar ngaji dan juga mengajar bela diri, warga kampung sering melihat Pak Bakri berkelakuan aneh. Karena warga kampung suka melihat Pak Bakri suka minum-minum pertama. Yang kedua, Pak Bakri suka hal-hal yang berbau gaib. Yang ketiga, Pak Bakri suka mengkoleksi barang-barang ya seperti keris. Maksudnya di sini bukan keris untuk koleksi benda antik ya, keris-keris yang disinyalir itu ada kodamnya lah, ada isinya lah, terus batu-batu cincin akik seperti itu. Nah, Pak Bakri itu seperti itu orangnya. Berbeda dengan Pak Lukman ya lembang-lembang aja seperti layaknya guru-guru ngaji pada umumnya. Selain warga kampung yang aneh terhadap sifat Pak Bakri, Fikri juga merasa demikian. Karena sebagai muridnya lah, Fikri merasa aneh kenapa gurunya yang satu ini kok berbeda dengan Pak Lukman. Nah, Fikri juga bercerita dulu dia pernah diajak Pak Bakri ke rumah Mbah Karso. Nah, Mbah Karso ini ceritanya adalah masih saudara jauh lah sama Fikri, masih saudaranya Fikri, masih saudara Bapak Fikri, dan Pak Bakri juga akrab lah sama Mbah Karso sama bapaknya Fikri. Nah, suatu ketika Fikri diajak ke rumah Mbah Karso, entah apa tujuannya Pak Bakri mengajak Fikri, tapi pada saat itu Fikri ya ikut-ikut aja, nggak mikir yang macem-macem. Pada waktu itu Fikri diajak, kondisinya malam-malam. Fikri melihat keanehan karena seperjalanan dari rumah Fikri ke rumah Mbah Karso itu ya bisa dibilang di beda kecamatan lah. Nah, Pak Bakri dan Fikri pada saat itu naik motor lewat jalan tembus, jalan yang tidak biasa dilalui banyak orang. Malam-malam lewat jalan tembus, Fikri sebenarnya merasa takut, tapi ya Fikri santai aja, toh dia bareng sama orang yang dia percaya bisa melindungi dirinya. Nah, di tengah-tengah perjalanan si Pak Bakri berhenti dan dia mengeluarkan beberapa sesajen yang ditaruh di pinggir jalan di bawah pohon besar. Fikri nggak tahu itu sesajen apa aja, tapi dalam kantong kresek itu terlihat ya umumnya sesajen lah, ada bunga, ada beberapa kue, ada rokok yang dari itu loh dari kulit jagung, terus ada kopi. Nah, ditaruh terus dinyalain dupa segala macam. Habis itu mereka lanjutkan perjalanan ke rumah Pak Karso. Nah, pada waktu itu Fikri juga bertanya sama Pak Bakri, kok pakai sajen-sajen segala buat apa toh Pak Bakri? Fikri bertanya karena dengan polosnya saat itu Fikri ya bertanya saja. Pak Bakri cuma menjawab, serapopo le, ndak apa-apa, terus itu buat melancarkan rezeki aja, itu buat memperlancar rezeki saja, kata Pak Bakri. Nah, Fikri ndak ambil pusing. Walaupun di benak Fikri juga bertanya-tanya kenapa Pak Bakri melakukan hal seperti itu, yang notabene sekali lagi Pak Bakri adalah guru ngajinya Fikri. Fikri pernah belajar ngaji sama Pak Bakri, tapi kenapa Pak Bakri melakukan hal yang
kontradiktif dengan apa yang diajarkannya dulu. Nah, di kesempatan yang lain Fikri juga pernah diajak Pak Bakri pergi ke suatu tempat, entah itu ke rumah orang, entah itu ke mana, berkepentingan apa. Fikri beberapa kali sering diajak sama Pak Bakri. Entah apa tujuannya Pak Bakri pada saat itu Fikri belum tahu. Nah, belakangan Fikri baru tahu dari bapaknya Fikri, katanya Pak Bakri mengajak Fikri karena Pak Bakri suka sama Fikri. Dalam artian Pak Bakri ingin mengangkat Fikri menjadi seorang murid, menjadi muridnya. Lu kan sudah jadi muridnya. Dulu kan Fikri pernah belajar sama Pak Bakri. Iya, itu kan di Padepokan. Tapi di sini Pak Bakri ingin mengangkat mengangkat si Fikri untuk menjadi murid dalam ilmu yang lain. Ya ilmu, ya kalian tahulah ilmunya seperti apa. Tadi ceritanya sudah jelas. Nah, tapi keinginannya Pak Bakri untuk mengangkat Fikri menjadi muridnya ditentang oleh bapaknya Fikri. Nggak usahlah sampean ngangkat Fikri sebagai murid, cukup sampean saja, nggak usah anakku dibawa-bawa. Begitu katanya bapaknya si Fahri lagi Fikri. Begitu kata Bapak Fikri kepada Pak Bakri. Sampai pada suatu ketika terjadilah peristiwa naas yang menimpa Pak Bakri. Jadi ceritanya Pak Bakri suatu saat ingin pergi kemana nggak tahu, tapi dia pada saat itu Fikri mensyukuri karena pada saat itu Fikri tidak lagi diajak sama Pak Bakri setelah Pak Bakri dilarang, atau setelah Pak Bakri diomongi sama bapaknya si Fikri kalau Fikri tidak boleh jadi muridnya Pak Bakri. Pak Bakri mengajak taman Fikri yang lain, sebut saja namanya si Dwi. Nah, Pak Bakri sama Dwi pergi ke mana nggak tahu, tapi sepulangnya dari mereka pergi itu mereka mampir di sebuah warung yang menjual minuman keras dan mereka minum-minum di sana. Nah, seperjalanannya dari habis minum-minum kan mabuk lendear nggak fokus, akhirnya dengarkanlah Pak Bakri tertabrak truk kontainer. Pak Bakri meninggal di tempat. Tapi kabar baiknya si Dwi selamat, hanya luka-luka ringan. Nah, kabar meninggalnya Pak Bakri sudah sampai ke semua warga desa. Warga desa berbondong-bondong untuk melayat, memandikan dan mensolatkan Pak Bakri sebagaimana layaknya ada orang meninggal. Warga kampung bergotong royong untuk menguburkan jenazah Pak Bakri. Belum ada masalah sampai di sini, sampai di pemakamannya Pak Bakri. Setelah Pak Kiai membacakan, ya seperti layaknya orang di pemakaman, ditahlilkan, terus ditalkin segala macam. Setelah itu Mbah Karso, kalian ingat Mbah Karso? Mbah Karso datang di pemakamannya Pak Bakri. Mbah Karso setelah Pak Kiai membacakan doa-doa, Mbah Karso kemudian menyusup masuk di lingkaran itu dekat pemakamannya Pak Bakri. Masih banyak warga di situ, masih banyak warga. Mbah Karso kemudian mengeluarkan keris kecil segini, dibacain doa entah mantra apa, lalu ditancapkannya keris kecil itu di undukan tanah pemakamannya Pak Bakri. Kemudian Mbah Karso menyapa, ngajak ngomong Pak Bakri lah, Pak Bakri yang sudah dikubur ini, yang sudah di dalam tanah. Pak Bakri, sampean wis tenang,
sampean wis ora lara, sampean wis terlepas. Muga-muga sampean tenang ning kono. Begitu kata Mbah Karso. Dan tanpa diduga-duga ada jawaban, ada suara yang menjawab. Entah itu dari Pak Bakri, tapi Pak Bakri sudah meninggal. Entah itu dari jin korin, jin apa, atau mungkin itu apa ya, perewangannya Pak Bakri, kita nggak tahu. Tapi di situ ada suara yang menjawab, iya mbah, iki aku wis rampung, aku titip anakku mbah, sampean jaga anakku, sampean didik anakku, muga-muga anakku dadi wong kang apik. Nah di situ semua warga kampung yang masih di sekitaran pemakamannya Pak Bakri yang belum pulang itu mendengar suara itu. Mereka saling singgol, saling sikut. Iki opo, kok iso kok ngene? Mereka heran. Kenapa orang yang sudah mati kok iso ngomong? Bingung. Entah apa suara dari mana, tapi kedengaran jelas bahwa suara itu dari kuburan Pak Bakri, dan itu suaranya Pak Bakri. Mereka semua ketakutan. Mereka semua takjub, aneh, kaget, dan suara itu terdengar lirih. Jadi suaranya nggak jelas seperti ini, tapi ya, iya mbak, aku saiki wis rampung. Begitu kira-kira. Itulah yang menyebabkan malamnya si Fahri pulang dari ngaji sama sekali tidak ada orang yang di luar rumah. Sama sekali warga kampung tidak ada yang berani beraktivitas di malam hari di luar rumah. Semuanya sepi. Tidak ada satupun orang yang keluar rumah. Bahkan warung kopi yang biasanya ramai ditongkrongin bapak-bapak untuk gosip masalah bola, kayak masalah pertanian, ngobrol-ngobrol ringan ala bapak-bapak, tidak ada. Warung kelontong yang biasanya masih buka sampai jam 9, jam 10 malam, ini habis maghrib semua pada tutup. Semua ketakutan. Dan sampai kisah ini diceritakan kepada saya, Fikri masih belum tahu siapa atau apa yang berbicara saat itu kepada Mbah Karso. Tapi suara itu memang jelas-jelas suara Pak Bakri. Entah itu jin atau apapun itu, ya semoga Pak Bakri tenang di sana. Kita doakan untuk Pak Bakri agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih berhati-hati menjalani kehidupan. Nah, itulah kisah dari Fikri. Semoga menghibur di episode pertama kali ini. Ya mohon maaf untuk kebelibetan berbicara. Ini baru pertama kali saya ngomong di hadapan kamera. Semoga kalian suka, semoga kalian mau bantu subscribe, mau bantu komen. Semoga ya kita sama-sama membangun komunitas untuk para pemula. Salam dari saya, Bre Ahmad. Wassalamualaikum. Bye.